Kali ini kita akan membahas perihal seorang admiral angkatan laut yang datang ke negeri Wano Kuni di akhir chapter 1053, dan kemungkinan siapa yang akan melawannya. Yap, akhirnya wajah sang admiral ditunjukkan. Admiral Ryokugyu atau Admiral Green Bull yang memiliki nama lain yaitu Aramaki. Tampilannya sedikit nyentrik, pria dengan bibir tebal, dengan rokoknya, bertelanjang dada namun tetap dengan jubah angkatan laut, menggunakan celana ketat ala-ala Changcuter yang unik dengan motif bunganya, mengingatkan kita dengan sosok Akainu yang sering menggunakan motif bunga pada pakaiannya. Sungguh pas dengan seorang Ryokugyu yang ternyata mengidolakan sosok Fleet Admiral Akainu. Selain aksi dan penampilannya yang unik serta nyentrik, Admiral Ryokugyu tampil gahar dengan melibas sisa-sisa bajak laut buas Kaido di wilayah tambang penjara Udon. Meskipun kita tahu kondisi bajak laut buas Kaido memang tidak diuntungkan usai kekalahan mereka melawan aliansi bajak laut Samurai Ming Ninja, tapi ya tetap situasi sudah berlalu 7 hari atau seminggu. Setidaknya All Star yang ada di Udon yaitu Queen Sang Wabah dan King Duel Fire sudah sedikit memulihkan kondisinya. Namun, seperti yang sama-sama kita lihat, dengan kekuatannya, Admiral Ryokugyu atau Admiral Green Bull mengalahkan mereka dengan cara yang boleh dikatakan menakutkan, Leo. Semua bajak laut buas termasuk Queen dan King berhasil dikalahkan dan bahkan dibuat seperti mengering dengan kekuatan buah iblis Admiral Ryokugyu. Kekuatan yang nampak spesial dan membuat pola yang diperkirakan para nakama sejak lama jika Admiral generasi yang baru kekuatannya mewakili 3 tipe buah iblis. Kalau dahulu semua bertipe Logia kan? Nah sekarang ada Kizaru dengan buah iblis tipe Logia cahayanya, Fujitora dengan buah iblis tipe Paramecia gravitasinya, dan sekarang Ryokugyu nampaknya kemungkinan ini bakal berhubungan dengan tipe Zoan. Dengan melihat kekuatan Ryokugyu yang terlihat bagai kekuatan tumbuhan atau pepohonan, atau bisa jadi ini Yaga Derasil ya, Leo. Kemudian berlanjut, yang akan kita bahas tentang pergerakan Admiral Ryokugyu yang mendekati pusat ibu kota bunga demi mendapatkan kepala para generasi baru yang telah meruntuhkan hegemoni dari 2 Yonko era lama. Nah, pertanyaannya, mengingat Ryokugyu ini pede sekali, Leo, sendirian bergerak menantang kumpulan orang banyak dengan kekuatan yang besar pula. Jadi kemungkinan besar dia sangat percaya diri dengan kekuatannya, mampu membungkam Luffy dan yang lainnya. Siapa kira-kira yang akan bisa melawannya? Atau justru dikeroyok banyak orang nih Admiral, karena armada kapal perang angkatan laut kan baru saja diminta untuk dikirimkan. Sendirian atau solo nih Admiral? Atau justru nanti dia akan menemukan lawan yang pas yang bisa mengatasi kekuatan yang dia miliki? Orang-orang itu adalah, yang pertama, ada nama Soul King Brook. Ya, kita tahu dengan kekuatan buah iblisnya, saat ini Brook menjadi manusia abadi dengan tubuh yang tersisa hanya tulang belulang saja. Ini tentu akan menjadi counter yang dahsyat untuk seorang Admiral Ryokugyu yang sama-sama kita tahu terlihat dapat menyerap cairan atau nutrisi dari orang yang terkena sulur atau tentakel kekuatan buah iblisnya. Jadi apa yang ingin kau isap dari seorang tengkorak berjalan yang bahkan tak punya bola mata? Yohoho. Ditambah lagi, Soul King Brook memiliki jurus tebasan beku, seolah dari neraka yang membeku. Itu juga akan menjadi serangan yang akan menyulitkan kekuatan yang berhubungan dengan tumbuhan. Tebasan beku dari alam kematian untuk seorang admiral, apakah itu terdengar keren? Yohoho. Yang kedua, ada nama Cyborg Franky. Ya, kita tahu Franky adalah manusia robot dengan tubuh besi. Bahkan dengan Iron Fired Franky Shogunnya, semakin membuat Franky benar-benar menjadi robot seutuhnya. Dengan Wapo Metal Shape Memory Alloy, apa yang bisa diserap oleh sulur atau tentakel Admiral Ryokugyu?
Meskipun mungkin kekuatan sulur atau tumbuhan atau kayu ini sangat kuat, yang mungkin mengingatkan kita dengan karakter manga tetangga, yaitu Hashirama Senju atau karakter utama di Law of Yueki. Dengan kekuatan dan serangan-serangan laser serta tebasan pedang samurai bajanya, Franky masih dapat bersaing dengan seorang Admiral Ryokugyu. Begitu kira-kira menurutku, Leo. Kemudian yang ketiga, ada nama Marco the Phoenix. Kita semua tahu karakter ini sangat kuat. Di Ars Wano Kuni ini saja, dia mampu bertarung serta memojokkan dua orang All-Star bajak laut buas, yaitu King the Wildfire dan Queen Sang Wabah. Dan dahulu, jika kita ingat di Ars Marineford, Marco the Phoenix dapat bertarung dan mengimbangi 3 admiral angkatan laut era lama, yaitu Admiral Aokiji, Admiral Akainu, dan juga Admiral Kizaru. Nah, sekarang kiranya dia tak akan takut atau gentar hanya dengan satu orang admiral yang nekat solo ke semua orang yang ada di negeri Wano Kuni. Selain itu, jika kita melihat kekuatan Admiral Ryokugyu yang nampak erat kaitannya dengan tumbuh-tumbuhan, pohon atau hutan, jadi memang kekuatan api tentu adalah hal yang akan sulit ditanganinya. Kalau bicara kayu, ya dibakar solusinya. Namun memang konsep haki yang mungkin akan menjadi pembeda. Tapi tetap dengan kekuatan api biru abadi dan kecepatan Marco yang bahkan dapat membuatnya terbang, itu tentu akan menjadi penghambat atau batu sandungan yang kuat bagi seorang Admiral Green Bull. Yang keempat, ada Roro Noazoro dan Vinsmoke Sanji. Yap, ini juga bisa menjadi panggung untuk keduanya, dimana jika memang mereka berdua yang akan menghadapi Admiral Ryokugyu dan mungkin berhasil menumbangkan atau mengalahkannya, tentu ini akan melambungkan nama keduanya. Kita bahas kemungkinan dari keduanya satu persatu, Leo. Untuk Sanji, di saat ini sudah dalam kondisi terbangkitkan atau boleh kita sebut awakening, dengan exoskeleton, tubuh yang keras, regenerasi, kecepatan, dan terakhir api biru bercampur putihnya yang ia sebut Ifrit Jambe, tentu akan menjadi kans besar bagi Vinsmoke Sanji sebagai orang yang akan menghentikan Admiral Ryokugyu. Dengan sulur atau tentakelnya tentu bisa diatasi oleh kerasnya tubuh Sanji saat ini. Kalaupun terdampak, regenerasi akan membantu Sanji, seperti yang pernah terjadi saat dia dililit dan diremukkan oleh Queen Sang Wabah. Lalu yang terakhir, kecepatan yang berpadu dengan panasnya tendangan api Sanji, tentu ini akan bisa membakar kesombongan dari seorang admiral yang berani solo ke wilayah musuh. Berlanjut untuk Roro Noazoro, ini juga akan menjawab keinginan besar Zoro yang ingin bertarung dengan orang yang kuat. Sosok Admiral Ryokugyu yang membawa pedang tentu sangat cocok jika berduel dengan Roro Noazoro. Kemudian jika kita melihat kembali lawan-lawan yang pernah Zoro hadapi sambil melihat Admiral Ryokugyu yang memang berkulit sedikit gelap, apakah kembali Oda Sensei mempertemukan Zoro dengan lawan dengan kulit sedikit gelap? Dulu Zoro pernah melawan Mr. Fight, Miss Monday, Dustbone, Pika, dan terakhir King the Wildfire. Menarik bukan, Leo? Bukan berarti Babang Zoro racing team nih, tapi hampir semua lawannya seperti yang kusampaikan tadi. Dan terakhir, pedang Roro Noazoro memang pas untuk menebas belukar-belukar yang bisa diciptakan dengan kekuatan yang dimiliki Admiral Ryokugyu. Berlanjut, yang kelima, God Usopp. Hey, jangan tertawa kalian, ini nggak main-main loh, my lord. Lord Bagi saja bisa menjadi Yonko. Untuk alasan ini yang berkaitan dengan sesuatu hal atau kekuatan yang besar akan kubahas di lain waktu. Sekarang kembali ke my lord, God Usopp. Admiral Ryokugyu dengan kekuatan tumbuhannya sangat cocok juga jika bertarung melawan God Usopp. Dengan pengalaman dan kemampuan yang ia pelajari selama masa time skip, kekuatan tumbuhan melawan sang ahli menggunakan kekuatan tumbuhan, saling adu belukar atau sulur bisa saja terjadi, Leo. Dan aku pasti ada di pihak God Usopp untuk memberikan dukungan. Ayo maju God Usopp, ayo maju God Usopp.
Jadi ingat serial Slam Dunk. Lanjut. Kemudian yang terakhir, menurutku ya Leo, tentu ada nama kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy. Dengan kekuatannya saat ini, sangat Nika, dan dengan predikatnya sebagai salah satu dari 4 Yonko, sangat pas memang untuk membungkam seorang admiral. Tubuh karetnya tentu akan sulit diserap oleh kekuatan Ryokugyu. Luffy sudah berada di level berbeda. Harusnya untuk urusan admiral, pengalaman masa lalunya tak perlu terulang, di mana dia tak bisa berbuat apa-apa saat seorang admiral muncul di hadapannya, mulai dari Admiral Aokiji atau bahkan Admiral Kizaru. Untuk kondisi saat ini, harusnya dengan kekuatan yang memang bagai dewa, bisa menjadi raksasa, bisa merubah lingkungan sekitarnya menjadi karet, dan bahkan bisa menangkap petir. Dan dengan kekuatan tersebut, bahkan kapten tercinta kita berhasil menumbangkan sang makhluk terkuat, Hyakuzu no Kaido. Jadi, seorang admiral harusnya tidak mempersulit kapten tercinta kita. Tapi opsi yang memungkinkan ya Leo, menurutku nih, Admiral Ryokugyu adalah ajang buat unjuk kemampuan atau panggung buat karakter-karakter yang kusebutkan tadi. Bagaimana menurutmu?